Halo, selamat datang di Axel Talk, Talking with Akselerasi Perubahan. Selamat sore semuanya, kenalin aku Muhammad Fadli Akram dan rekan aku Rindatul Aisyah. Kami dari staf Kominfo BMKM UNAN 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih. Sebelum kita memperkenalkan diri tamu tersebut, aku mau nanya-nanya dulu nih Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dari aku ya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama aku Yuspan Ahmad Lain. Aku mahasiswa PMM dari Univ Asal Universitas Halooleo yang berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, aku sendiri dari Kabupaten Buton yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara juga. Oke, kakaknya lagi Kak. Oke, perkenalkan nama aku Laila Apriliani, biasa dipanggil Laila. Asal kampus dari IPB University atau biasa orang kenal ke Institut Pertanian Bogor ya. Aku dari program studi Teknologi Produksi Ternak Fakultas Peternakan angkatan 21. Kita kedatangan dua orang tamu spesial nih Rinda dari PMM ya, yang jauh-jauh Ya. pengen ke kampus kita, Kampus kita ya, benar sekali. kampus tercinta kita. Nah, Kak Rinda ini mahasiswa baru nih Kak. Kenapa nih kakak abang-abang tertarik nih ikut PMM? Dari aku dulu ya. Iya, boleh Mbak. Mungkin dengan ikut PMM kita bisa mengeksplor ya, kayak misalnya budaya baru, orang-orang baru gitu. Dan siapa sih nggak mau PMM yang notabene-nya dibiayai sama pemerintah, dan itu nggak bakal dapat ya, itu kayak pengalaman seumur hidup sekali gitu. Momennya nggak terulang. Iya, nggak akan terulang ya. Kalau kakak gimana Kak? Aku setuju sih sama Yuspan, tapi aku sebenarnya tuh ikut PMM karena gebrakan dari diri sendiri gitu. Karena aku pengen punya semangat baru gitu, karena aku tuh waktu itu cukup bosan dengan rutinitas sehari-hari gitu kan. Terus kebetulan ada teman aku yang nawarin gitu kan, Kak yuk Kak ikut PMM gitu kan. Akhirnya aku mulai cari tahu PMM itu apa. Terus aku juga lihat-lihat dokumentasi anak-anak PMM, ternyata menarik banget nih gitu kan. Kayak seru jalan-jalan ke sana kemari gitu. Berarti emang kayak keinginan diri Iya. sendiri nggak sih, karena juga difasilitasi oleh pemerintah gitu kan. Terus aku juga pengen tahu nih, what the reason kenapa kalian pada pilih kampus kita ya, Iya, Universitas betul. Andalas. Kira-kira mulai dari Laila dulu. Oke, kalau dari aku kenapa Unan? Karena teman-teman di IPB aku tuh kebanyakan orang Sumatera gitu. Jadi aku langsung kepikiran buat pilih Sumatera. Karena anak PMM itu kan disuruh milih pulau di luar Jawa gitu kan. Akhirnya udah Sumatera. Nah, kenapa Unan? Karena aku ada satu teman dari Jakarta yang kuliah di Unan juga gitu. Ya udah akhirnya aku cari-cari tahu tentang Unan dan akreditasinya juga bagus ternyata. Ya udah akhirnya aku yakin untuk milih Unan. Oke, kalau Bang Yuspan gimana Bang? Aku pernah ngelihat salah satu konten di media sosial di TikTok ya, itu melihatkan kayak suasana di Universitas Andalas ini kayak itu tenang gitu, jauh dari perkotaan, dan yang notabene-nya kampus aku itu di tengah kota. Aku kayak pengen ngehindarin suasana yang serame itu, pengen cari suasana yang lebih tenang gitu, dan Andalas jadi salah satu pilihan aku. Udah pernah nggak Bang nengok sunset dari restoran? Udah pernah, sering. Iya, bagus sumpah. Gitu. Nah ini kata abang kan dari pulau seberang nih. Iya. Apa sih rasanya pertama kali injak kaki di Padang? Gimana sih rasanya? Menginjakan kaki di Padang ya, aku kayak antara percaya atau nggak percaya. Soalnya aku nih jauh sekali dari Sulawesi ke Padang, yang sampai orang tua aku bertanya-tanya, kamu ngapain sih di Padang gitu. Dan aku cukup terkesan ya pertama di Padang, mulai dari orang-orangnya, kehidupan di sini ya. Mungkin suatu saat ini menjadi pengalaman yang berharga bagi aku. Iya, kalau kakak bener banget sih. Aku juga waktu pas nyampe pertama kali itu ngeliat bandarnya, wah ini khas banget gitu kan, Minang gitu kan. Itu bener-bener rasanya kayak seneng, tapi juga ada overthinkingnya gitu. Aku bisa kayak di sini, karena fun fact-nya itu aku dari IPB sendiri. Untuk PMM ini Iya. sendiri. Iya, ke Unan. Jadi kayak ada overthinkingnya, ada senang juga. Tapi aku bersyukur sih jadi dapat kesempatan ini gitu. Nah tadi kan mungkin senada sih sama pertanyaan dari Rinda ya. Kalau Rinda gimana rasanya pertama kali nginjakin kaki di Padang? Kalau aku sendiri lebih kayak gimana sih first impression abang sama kakak ketika pertama kali sampai di Unan gitu, kayak turun dari bis yang dijemput dari bandara gitu, kayak gimana sih Kak first impression nginjakin kaki pertama kali di Unan? Di Unan ya, kebetulan kemarin kita semuanya sampainya malam.
Dan di malam hari itu kita kayak kan gerbang depan udah hampir kekunci ya, cuman masih dibolehin masuk, dan gerbang menuju ke asrama itu udah ditutup. Jadi kita muter tuh, aku udah kayak apa mikir, ih kita bakal tidur di mana nih, mikir gitu. Ternyata masih ada jalur lain, dan situ kita sampai di Unan. Oh ternyata besar juga ya. Emang gede sih Unan. Iya. Kalau buat ukuran jalan kaki yang nggak bisa banget, soalnya bakal kayak ngelilingi perkampungan gitu sih. Kalau Kalila gimana Kak untuk pertanyaan aku? Setuju banget sih Yusman. Kayak aku waktu pas sampai Unan dari gerbang ke asrama tuh kayak kok jauh banget ini, sampai ketemu SPBU di dalam kampus kan kayak kaget banget gitu. Tapi kalau misalnya green kampusnya kurang lebih sama sih kayak IPB ya, banyak pohon-pohon kayak gitu. Tapi itu luas banget sih ini kampusnya. Iya Kak. Iya. Nah, sebelum kakak abang yang di Unan nih, apa sih sebelumnya tuh kayak bayangan Unan tuh bagi kakak abang gitu? Iya. Ekspektasi. Iya, ekspektasinya Unan tuh gimana gitu lah. Ekspektasi tentang Unan gitu. Iya, bayangannya kayak Unan bakal kayak gini, Unan gitu rupanya apakah sama atau Ada gimana dugaan gitu ya. Iya. Ya, ekspektasinya sih sama kayak kampus pada umumnya. Cuma ternyata memang besar banget dan ada angkot di dalam kampusnya itu aku kaget banget sih. Ya, soalnya kan di kampus tuh rata-rata angkot tuh cuma sampai depan gerbang doang aja kan, nggak boleh masuk. Kalau di sini ternyata boleh masuk. Iya, soalnya kalau depan gerbang dong Iya. bakal jauh Jauh gak banget. sih jalannya? Terus di sini banyak yang bawa anjing juga kan buat olahraga gitu. Oh, iya. Kayak itu. Kultur shock gak sih? Iya, itu kayak gitu. Di mana-mana ada anjing gitu kan. Tapi ya itu. Kalau bang sih? Untuk Unan ya, kampus aku sama Unan itu besarnya hampir kurang lebih sama kayaknya. Dan itu angkot udah masuk juga ke kampus, hampir sama kayak di sini. Jadi aku dulu pernah tuh jalan kaki di kampus bukan. Jadi sampai di sini itu kayak udah biasa jalan kaki gitu. Dan ekspektasiku tentang besarnya Unan itu apa ya, kayak lebih besar lagi dibanding ekspektasiku. Ternyata Unan sebesar ini ya, yang sampai ada air terjunnya juga di sini, Iya. ada bendungannya. Iya, bener-bener. Pokoknya keren deh kalau orang suka-suka petualang kan, kampus sambil petualangan gitu. Iya. Karena topografinya juga ya, karena topografi Unan itu di perbukitan Iya, gitu kan, jadi kayak kita punya banyak hal lain selain kita buat ngampus gitu, kayak buat referensi kita nggak perlu jauh-jauh, Iya. kita punya nature yang bagus banget. Ini kan udah sampai di Unan nih, gimana sih hari pertama kalian sebagai anak PMM? Kayak kalau menurut aku ya, atau secara otomatis kalian itu udah jadi Rangers Unan ya. Kalau Unan nyebutin mahasiswa itu Rangers gitu, karena kita itu fun fact-nya kayak gedung Reta, kita itu kayak markas Power Rangers. Makanya kita tuh dibilang Rangers Unan. Nah, hari pertama kalian sebagai anak PMM atau kalian sebagai Rangers Unan ini gimana gitu? Kalau dari aku hari pertama PMM, jujur belum kerasa homesicknya atau sedihnya gitu, karena waktu pas pertama itu kan kita nyampe sini langsung disuruh masuk asrama terus istirahat gitu. Nah kebetulan juga hari pertama tuh aku udah dijemput sama teman aku yang dari Jakarta itu untuk belanja gitu, jadi kayak belum terasa homesicknya sih, kayak senang-senang aja gitu, masih excitednya. Terus juga ketemu teman kamar baru, kita di situ cerita-cerita banyak gitu. Kalau Bang Tristan gimana Bang? Aku pertama kali jadi masuk PMM ya, nyampe di Unan itu kayak aku pertama sih senang banget ya, karena tercapai keinginanku. Yang sebelumnya itu aku ngikut PMM kayak yang penting aku udah ngikut, kalau masalah diterima atau enggaknya itu urusan belakangan lah. Ternyata aku berhasil jadi mahasiswa PMM gitu. Jadi sampai di Unan itu waduh senang banget ya, ternyata senang ini. Walaupun kemarin BBH atau bantuan biaya hidup itu semuanya belum jelas kapan turunnya, tapi kita senang ya, udah salah satu wishlist kita dalam hidup udah kecapai gitu. Ya, wishlistnya udah kecapai ya, jadi kayak berarti ini emang wishlist Bang Yus. Iya betul. Wow. Gimana nih rasanya pas pertama kali masuk kelas? Melihat dosen, teman-temannya. Ya, atau first impression terhadap kelas di Unan Iya. apa gitu? Gimana Pan? Aku gimana ya? Mungkin untuk struktur ruangan kelas atau tata ruang kelas tuh hampir sama ya kayak di kampus aku gitu. Dan orang-orangnya asik juga kok sebenarnya. Cuman pas pertama kali tuh aku gimana ya cara nyapa orang-orang di sini ya? Aku bingung pakai bahasa Indonesia formal atau agak pakai nada-nada Minang gitu. Dan ternyata mereka pas ngomong bahasa Indonesia mereka juga ngelanturin bahasa Indonesia juga. Jadi kayak gampang lah gitu. Buat berkomunikasi. Iya aja betul. ya. Kalau kalian gimana Kak?
kalau aku kan aku bener-bener sendiri ya, ternyata anak peternakan di sini yang PMM tuh aku doang juga gitu. Jadi aku benar-benar masuk setiap kelas tuh sendiri. Jadi aku di situ kayak berusaha untuk SKSD aja ke sama orang ya kan. Kayak langsung hai aku Laila, aku anak peternakan, aku anak pertukaran gitu kan. Tapi ya itu alhamdulillah mereka welcome sih gitu. Jadi ada juga teman yang dekat dari awal ketemu sampai sekarang gitu. Yang penting SKSD. Itu kunci Iya, hidup di benar. perantauan ya, SKSD. Karena kalau nggak SKSD kita bakal sendiri terus. Iya bener banget. Kalau iya mungkin kita pindah topik ya. Iya, Bang. Kalau dari aku sendiri kan teman-teman ini dari kayak Yuspan dari Sulawesi, Iya. terus Laila ya dari Pulau Jawa. Ada nggak sih perbedaan dari segi makanan atau gimana gitu? Terus ada nggak sih culture shocknya gitu untuk hal-hal yang kayak begitu? Boleh, siapa yang mau dulu? Mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh. Untuk makanan sih aku nggak terlalu kaget ya, karena jujur dari kecil aku emang suka nasi Padang. Jadi sampai di sini tuh kayak waduh ini ketemu makanan favorit nih. Jadi tiap hari kayak antara senang gitu, nggak ada culture sih soal makanan. Culture shock aku itu lebih ke apa ya? Cuaca kali ya. Karena cuaca di sini kayak habis hujan panas, kayak nggak nentu gitu. Ya, yang notabene-nya di Sulawesi itu ada untuk panasnya sendiri ada tanggal atau bulan-bulannya gitu. Mungkin bulan 1, bulan 6 itu panas terus. Jadi selanjutnya itu hujan gitu. Kalau sini kan kayak acak gitu ya. Emang acak Hmm. banget, emang random banget. Apalagi kalau misalnya udah di bang atas unan hujan, Iya. terus bawahnya Iya. kiranya nggak hujan. Iya, itu Salah aja. satu outfit wajib Rangers Unan itu mantel. Mantel. Itu wajib banget. Iya. Karena kalau nggak bawa mantel itu kayak menyiksa diri Iya, sendiri betul. karena nggak bisa kemana-mana. Kadang bahkan kayak di fakultas atas kayak di teknik sana hujan, terus di rektorat nggak hujan, terus nanti di gerbang hujan. Pernah kayak gitu. Kadang hujan seunan cuma sampai gerbang doang. Emang Dimensinya gitu nggak sih? emang top di gerbang yang atap gonjong gitu loh. Itu emang kayak kalau aku awal-awal ke Unan juga kayak gitu, culture shocknya sama. Kalau kalian gimana? Kalau dari aku makanan sama sih kayak suka aja kan, kayak tiap hari bukan tiap hari juga sih, kayak sering banget makan Padang. Nah di sini makan Padang gitu. Tapi aku tuh jadi apa ya, jadi kangen sama makanan warteg. Ternyata di sini tuh nggak ada warteg. Ya aku dan di BC ya, BC kan BC Center dekat asrama itu ada kantin jualan. Di sana tuh bener-bener yang setiap orang jualan tuh menunya sama semua gitu kan, kayak kalau misalnya di sana tuh beda, misalnya ada sayur asem, ada sop gitu, kayak di sana aku cari ternyata nggak ada gitu. Itu sih ya bikin Sesusah iya itu ya. susah itu nyari sayur tumis gitu. Iya. Selain itu apa kak? Selain itu kalau misalnya cuaca sih bener, karena kan kalau misalnya Bogor kan emang terkenal kota hujan, tapi tuh dia tuh kayak teratur gitu loh. Misalnya jam 2 emang lagi musim hujan, beneran jam 2 hujan gitu kan sampai malam. Tapi kalau di sini yang pagi hujan, siang enggak, sore hujan gitu ya. Jadi kayak Emang random iya nggak sih. harus bawa payung kemana-mana tuh jadinya. Tadi kan kita udah bahas tentang makanan nih bang. Kakak dan abang nih udah pernah kemana aja sih di Padang kan? Padang nih luas. Iya. Pernah kemana aja? Atau mungkin udah pernah ke Payakumbuh atau Kemana aja sih di Ya. bukan Padang aja sih, kayak Sumatera Barat. Sumatera Barat Yang ya. kalian inginkan di list hidup kalian itu udah kemana aja gitu. Kalau dari aku, jadi kan kalau anak PMM itu ada program Modul Nusantara. Jadi setiap minggunya itu kita berkeliling Sumatera Barat gitu. Nah, kalau misalnya dari kelompok aku itu kami udah ke keliling Padang kayak Masjid Raya, Masjid Al Hakim gitu-gitu loh, museum gitu. sampai Taplau udah nggak? Udah, Udah. udah makan di pinggir Taplo juga. Kakak tahu nggak tahu apa? Kepanjangannya? Tapi laut, Iya, tapi Lawi. Tapi Lawi, iya. Terus kami udah ke ini Bukit Tinggi, ke Jam Gadang itu baru minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Ke Jam Gadang. Jam Gadang doang. Sama ke mana nih Span ya? Ke kebun binatang di Bukit Tinggi. Sama di benteng apa tuh? Deko. Iya, Nah, betul. Itu. Terus juga udah ke Pulau Siranda. Siranda, Oh, iya. Tahu yang di Bali itu nggak sih? Iya, yang di jajarannya Pulau Pasumpahan, Siranda itu. Nah, iya itu. Nah itu bagus banget ternyata, kayak airnya tuh hijau, biru, kayak jernih gitu. Terus ikan-ikan yang di dalamnya kelihatan berenang-renang. Itu kayak gambar yang biasa aku lihat di HP tuh kayak kelihatan langsung. Real Bagus gitu ya. banget. Bagus banget sih, serius. Terus kemana lagi ya? Udah sih. Mana kan? Kalau dari aku sih
untuk informasi ya, kan aku sama Laila ini satu kelompok dalam kegiatan modul Nusantara. Jadi kayak sama gitu. Iya, kita udah kemana-mana tetap sama. Iya bareng. Bareng. Ini pertanyaan yang krusial ya sih, pertanyaan Apa tuh, selanjutnya. Kalau aku pribadi mau nanya kayak ini krusial banget. Gimana sih suka dan dukanya selama PMM 4 di Universitas Andalas? Siapa mau duluan? Mungkin dari aku ya. Iya, Sukanya soalnya mungkin dilempar ya. apa ya? Sukanya mungkin aku ketemu sama makanan favorit aku kayak nasi padang gini. Dan suasana yang aku inginkan dari dulu yang suasana kampus tenang gitu. Tercapai di Universitas Andalas dan di Kota Padang ini. Yang dukanya itu mungkin jarak ya. Jarak ke kampus gitu agak jauh. Jadi kayak antara mungkin udah terbiasa sebelumnya di kampus aku, cuman ini agak lebih jauh dikit gitu. Jadi yang awalnya kita mandi full parfum di badan gitu, pulangnya itu udah bau apek gitu Iya, gara-gara sambil matahari. pakai sudah hitam Iya. gitu ya. Dan kemarin juga kan PMM ini kan pas-pas bertepatan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di situ duka banget tuh. Jadi teman-teman yang lain tuh bisa mudik, bisa apa semuanya. Kita terkurung di asrama. Bener banget. Itu pun satpam asrama pun pulang kampung. Emang puluhan PMM gitu ya? Full anak PMM betul. Dan kemarin pun anak PMM yang punya saudara di Sumatera Barat itu pada pulang juga. Jadi di asrama itu bisa terhitung cuman setengah orang. Setengah dari PMM. Iya betul. Untuk jumlah PMM berapa sih? Di luar PMM ya. Iya, jumlah yang PMM ke Unan sekarang. Kalau nggak salah 182 tuh. Oh. Cuman kemarin ada yang keikut. Maksudnya ada yang menolak ikut dan ada juga yang pulang pas PMM karena sakit gitu. Kalau Laila gimana Laila? Kalau aku sukanya jalan-jalan. Jadi kan ya, jadi kayak tiap minggu ada agenda jalan-jalan nih, excited banget. Terus juga sukanya bisa kenal sama teman-teman dari berbagai universitas di seluruh Indonesia kan, itu jadi relasi juga kan buat kita. Terus juga kalau misalnya dukanya sama sih kayak Yuspan, ya jauh sama keluarga gitu kan. Terus juga entah kenapa aku jadi lebih kangen dan kampus asal gitu. Kayak biasanya suka bisu-bisu sama tugas-tugas yang dikasih gitu kan, kayak ngeluh. Tapi sekarang tuh jadi kangen, jadi pengen ke kampus. Jadi apa ya, kalau dukanya itu jadi belajar buat bersyukur sih dengan apa yang kita punya ya, dan keluarga gitu. Bersyukur sih. Iya, kita bakal kangen rumah itu emang kalau udah jauh banget, Iya, bakal bener kangen banget. Tapi kalau masih bisa terjangkau kayak dalam satu harian perjalanan, kita kayak nggak terlalu kangen. Tapi kalau ini udah beda pulau ya, Iya. udah kerasa ya vibes-nya. Aku kuliah di Bogor kan, domisili aku di Jakarta. Itu kayak nggak pernah homesick. Tapi pas di sini kayak jauh banget. Ngeliat di maps kok jauh banget ya Sumatera Pulau Jawa. Oke, lanjut Rinda. Nah, nih Kak Laila sama Bang Yusman ada ikut organisasi nggak di kampus atau di sini? Di Kampus asal? kampus asal ya. Iya. Kalau aku sendiri kebetulan masuk di HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan di kampus asal. Itu gimana tuh Bang? Di sana organisasinya atau hampir sama di sini atau gimana? Kurang lebih hampir sama karena membawa nama jurusan juga kan. Jadi ya kayak proker gitu, job desk di HMJ hampir sama sih. Cuman pas kemarin pelantikan aku kabur ke sini. Cuman tetap dilantik sih. Kita bilang. Iya. Kalau Kak Laila sendiri? Kalau aku di kampus asal, aku anak masjid. oh, Iya, aku ikut organisasi yang di masjid. Kalau sistemnya mekanismenya sama sih kurang lebih. Tapi aku di sana tuh tergabung di divisi media. oh, sama dong kayak kita. Oh iya, iya, level ya. Ya kami kominfo gitu ya, emang media banget, anak media banget gitu loh. Tugasnya banyak tuh. Iya, banyak banget seabrek. Iya. Kayak bingung ini mau ngerjain yang mana antara tugas kuliah sama tugas di organisasi. Emang se hektik itu ya, Tapi kalau nggak media? nggak asik. Kalau media nggak asik, tapi kalau media asik banget. Asik, saking asiknya sambil lupa mau ngerjain yang mana duluan. Iya, bener. Terus aku juga mau nanya, PMM Unan, P4 Unan itu ada organisasinya nggak? Ada kepengurusan PMM 4. Oh, Ya, jadi kami ini diketuainya kalau di sini tuh anak PMM disebutnya kepala suku. oh kepala suku. Iya, ketuanya kepala suku, wakil kepala suku. Strukturnya sih kurang lebih sama kayak organisasi pada umumnya. Tugasnya sih kami membersamai anak-anak PMM, terus juga sebagai jembatan antara
pihak PMM dari kampus UNAN dengan mahasiswa PMM. Terus juga kayak misalnya kami suka buat acara bonding untuk anak-anak PMM. Terus juga kami menerima keluh kesah dari mahasiswa PMM seperti apa gitu sih. Berarti Yuspan sama Laila tergabung ke sana Ini- sebagai pengurus. Laila ibu bendahara PMM. Laila bendahara, Iya. Pak Yuspan Rakyat biasa. biasa. Nah, Laila nih sebagai bendahara, Iya. ada nggak sih suka dukanya untuk menyatukan banyak kepala dari berbagai pulau dan kampus itu? Ya, Jujur banyak ya suka dukanya gitu, karena nanti kita buat A ternyata mereka maunya B gitu, jadi kayak benar-benar harus dibuka diskusi. Makanya di sana itu, di kami itu kepengurusan ada yang namanya advokesma, kayak kita membuka banget sih kalau misalnya ada keluh kesah atau saran dari anak-anak PMM seperti apa gitu, kami menerima dan bakal kami diskusiin baiknya seperti apa gitu. Kalau keluh kesah Yuspan sebagai rakyat biasa itu gimana? Apa ya? Aduh. Kayaknya sejauh ini kepengurusan PMM baik ya. Kayak enggak benar. Benar, kemarin kan kayak kan ada uang asrama kan. Kita sini bayar uang asrama. Jadi kayak tim-tim mereka itu kepengurusan PMM kan ngasih schedule kan kapan harus bayar gitu. Jadi aku kayak pas aku mau bayar tuh lagi nggak ada uang. Mereka kayak konfirmasi dulu ke pihak UPT atau pihak PMM di UNAN gitu. Dia kayak ngundurin gitu. Jadi teman-teman itu ngusahain supaya tanggalnya dimundurin gitu. Anak-anak yang lain bisa bayar juga gitu. Detailnya hari ini sih sebenarnya sama. Iya, untuk sekarang BTW kita mau bayar asrama lagi nih. Iya, Berarti bayarnya per berapa, Bu? per 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya. Berarti udah berapa bulan sih di Padang? 3 bulan kayaknya lah. 4 bulan. 4 bulan. Oh, karena udah bayar lagi ya? Iya, Udah betul. bayar lagi. Iya. Berarti udah banyak nih experience-nya gitu ya. Kalau pertanyaan selanjutnya sih lebih kayak apa sih yang paling berkesan gitu selama jadi Rangers UNAN, baik itu di perkuliahan ataupun saat mau Nusantara atau dimanapun gitu. Nah kemudian apa sih yang kayak sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi kalian? Soalnya ini pertanyaan yang nggak sesuai sama ekspektasi belum kejawab nih dari tadi kayaknya. Boleh dijawab siapa duluan? Mungkin aku menjawab yang nggak sesuai ekspektasi ya. Iya boleh bang. Aku bakal ngomong soal harga nasi Padang. Aku kirain kan harga nasi Padang di tempat aku sama di sini tuh bakal berbeda gitu. Maksudnya ekspektasi itu bakal lebih murah. Ternyata nggak jauh beda harganya. Hampir sama ya? Hampir sama. Aku pernah makan di salah satu warung makan di Padang kan. Aku kayak nambah mulu nih ikannya apanya semua. Pas aku bayar itu, waduh, ini nggak sesuai ekspektasi nih. Ternyata antara aku yang rakus atau emang harganya mahal gitu. Aku juga bingung. Oh. kayaknya dia tahu deh. Kayaknya karena nambah lauknya. Nambah nggak lauk sih? kayaknya Kalau sih, nambah ya. nasi lauk kayaknya cuma 1.000-2.000-an gitu gak sih? Lauk ya, Ya, masih. dia biasanya tuh kayak emang per lauk. Kadang juga ada yang kayak emang prasmanan. Terus kita tuh bayarnya per lauk. Jadi terserah kita mau ambil nasi seabrek setinggi Iya. gunung, mau cabenya banyak, mau kuahnya banyak, mau sayurnya banyak, yang penting lauknya satu. Tapi emang lauk-lauk Minang tuh bikin kalap sih. Enak banget sumpah. Mungkin kan bumbunya Iya, betul. karena mungkin ada bumbu yang berbeda atau ada yang ada di Sulawesi sana. Terus Iya, beda. betul. Jadi kayak mungkin itu selalu mempengaruhi ya. Dan bagaimana wanita Minang gitu. Kalau dari Laila gimana? Kalau aku yang nggak sesuai ekspektasi sih perkuliahannya mungkin ya, karena kalau aku tuh bayanginnya sama aja gitu kayak kampus asal aku, kuliah praktikum, tapi ternyata di sini lebih santai. Tapi alhamdulillah sih aku bersyukur ya kan, jadi banyak hal yang bisa aku kerjain juga. Tapi itu sih kayak gimana ya, lebih santai aja gitu. Kalau hal yang paling berkesan? Hal yang berkesan ya mungkin apa ya? Kemarin kita sempat mau Nusantara ke Pulau Siranda ya. Mungkin bagi aku yang berkesan di situ kayak modul-modul lain itu kita hanya mengunjungi kayak mengunjungi foto dan nggak ada ngapa-ngapain. Kayak cuman LO-nya kita itu kan. BTW kita ada LO kan, license officer yang bakal ngejelasin tentang budaya-budaya yang ada di Minang saat kita kegiatan modul Nusantara. Nah, kadang kita sama LO kita di tempat-tempat lain gitu selain Pulau Siranda kayak cuman nerangin materi, foto-foto doang. Kalau di Pulau Siranda enggak. Kita kayak bakal main games gitu. Jadi kayak jatuhnya outbound. Iya, betul. Jadi menurutku yang paling berkesan itu di Pulau Siranda sih.
Iya lah, apa nggak boleh sama nih, nggak boleh sama. Kalau aku berkesannya di sini jadi LPM kan jadi lebih diperhatiin gitu ya sama dosen. Terus aku tuh diketemuin sama dekan fakultas Haterna di sini. Terus juga ketemu sama wakil dekan. Jadi itu satu kesempatan yang luar biasa sih menurut aku. Kesempatan juga Iya sih. benar, ketemu sama pimpinan. Terus juga aku belum lama beberapa hari lalu tuh disamperin sama wakil dekan aku dari PP ke sini. Kita tuh Spesial banget. Iya, itu memang banget Mas Bapak ini. Kapan lagi aku bisa selfie gitu udah kan. Iya, kapan lagi? Iya. Di Kapan PB lagi? entah kapan bisa kayak Iya gitu. benar, nggak mungkin kali ya gitu. Tapi di sini kayak benar-benar dikasih kesempatan itu. Terus juga sebelum berangkat PMM ke sini, aku ada pelepasan gitu kan. Nah di situ foto juga sama wakil rektor gitu. Kayak Waduh. banyak sih kesempatan kayak gitu. Banyak hal-hal yang nggak Di pernah luar terpikir dugaan. sebelumnya jadi kenyataan Iya. gitu. Enak banget ya. Aku boro-boro. Kaprodi aku aja mungkin lupa kalau aku disumbar ini. Mungkin saking banyak yang dilepas. nggak Iya, sih? betul juga ya. Berarti itu keren banget sih PMM. Aku nggak tahu kalau PMM itu bakal sewa ini loh. Karena aku emang kayaknya aku yang salah sih Rin, kayak aku nggak nyari tahu. Terus aku kayak hanya menduga-duga, asas praduga aja terus. Jadi kayak ih berarti aku salah nih. Kayaknya aku harus nyoba nih di semester depan. Ada Rinda gak sih? Rinda mau nyoba? Ayo banget kita ke kampus. Ayo gas, lagi bisa kan? Iya, pengen. Iya sih. Mungkin udah Udah gak cukup sih ya. Pak? Ya. Udah banyak banget. Takut mereka muak Iya. sama mereka kan. Mungkin buat terakhir banget apa? Rin? Closing statement gak sih Bang? Iya boleh closing statement. Siapa duluan? Ayo, jangan bilang Yuspan lagi. Ayo Laila duluan Ini dong. Laila banget nih. Bukan, Yuspan. Boleh Laila duluan. Oke, closing statement dari aku mungkin apa ya, harapan kali ya. Iya. Mungkin aku harapannya semoga PMM masih ada di tahun-tahun berikutnya. Harus berlanjut ya. Benar. Terus juga aku berharap sih kayak aku sama Yusuf terus sama kita misalnya ketemu di sini gitu, tetap menjalin silaturahmi gitu, tetap berteman gitu. Kan nggak tahu ntar mungkin kedepannya kalian bisa punya perusahaan atau Iya. kita bisa bekerja sama gitu kan. Jadi itu sih harapan aku. Kalau Yuspan gimana? Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman BMKM Unan yang udah mengundang kita anak PMM untuk podcast di sini. Dan mungkin dari aku semoga ya di suatu hari nanti kita masih bisa ketemu teman-teman PMM ataupun teman-teman dari BMKM Unan dalam hal apapun itu. Mungkin itu dari aku. Iya. Aku juga mau ngucapin makasih sih sebelumnya buat Laila sama Yuspan udah meluangkan waktu bertemu hati, berjumpa pikiran. Itulah retorika mahasiswa organisasi gitu ya. Bertemu hati, berjumpa pikiran, terus sharing-sharing informasi ya. Karena banyak hal yang gak kita ketahui jadi kita ketahui. Terus buat adik kita Rinda. Ya kan Rinda. Rinda gimana, minat nggak PNM? Minat sih Bang. Harus minat. Pasti minat banget lah. Iya. Masa enggak? Ya. Oke, mungkin sekiannya untuk sesi kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Dadah. Dadah.